Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Hanifah, Rizky Mutia Aryani, Mutia Putri Ningrum, dan Muhammad Raihan Fadila. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penggunaan jasa kereta api Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualitas, pelayanan, dan kepuasan menurut para ahli. Yang pertama itu ada kualitas. Menurut Ibrahim, kualitas adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal secara eksplisit dan implisit. Strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan, kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan, material, sistem, dan manusia perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, pelayanan. Itu menurut Coulter dan Armstrong mengatakan, pelayanan adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, pada dasarnya tidak kasat mata dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Yang ketiga itu kepuasan. Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Dan jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan sangat senang. Selanjutnya, di sini kami menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear. Yang pertama itu ada uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Wahyudi, suatu instrumen pengukuran dikatakan reliable apabila instrumen tersebut dipengaruhi secara berulang akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Reliabilitas menunjukkan konsisten kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa kali pengujian pada kondisi yang berbeda dengan menggunakan kuesioner yang sama. Yang ketiga, uji regresi linear. Hasil regresi adalah berupa koefisien dari masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Secara ringkas, analisis regresi mempelajari sejauh mana variabel respon atau Y bergantung pada variabel predikator atau X. Selanjutnya, R-tabel, yaitu uji yang dipakai adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Diketahui bahwa R-tabel untuk N 30 responden adalah DF sama dengan N dikurangi 2, 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi, DF sama dengan 28. Berdasarkan kriteria dengan ketentuan atau degree of freedom yang sudah ditetapkan, DF sama dengan sig 5%, dan melihat tabel R dapat disimpulkan bahwa nilai R tabel adalah 0,361. Selanjutnya ada F-table. F-table adalah nilai tertentu yang kegunaannya sebagai pembanding apakah pengujian F hitung hasilnya signifikan ataupun tidak. Di sini dalam menentukan F-table KI, pastikan bahwa distribusi untuk probability yang kita gunakan sama dengan tingkat probability yang kita tetapkan, yaitu 0,05 ataupun 5%. Cara menentukan F-table ini ada dua cara, yaitu kita akan mencari DFN1 dan DFN2. Untuk DFN1 K-1. K ini adalah jumlah variabelnya. Selanjutnya kita akan tentukan untuk DF penyebut N2. DFN2 N ini nilai
Nilai N ini adalah nilai sampel penelitiannya, sedangkan K adalah banyaknya variabel. Maka dapat dilihat kualitas dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan KAI. Selanjutnya ada data responden KAI, yaitu menggunakan data sampel 30 responden. Dapat dilihat kami mempunyai dua data, yaitu data jenis kelamin dan data usia. Data jenis kelamin, jumlah responden laki-laki sebesar 12 responden dan perempuan 18 responden. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas penumpang KAI paling banyak berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 60% dan sisanya 40% berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua ada data usia, jumlah responden paling banyak berusia 20-30 tahun, yaitu 22 responden, diikuti usia 10-20 tahun sebanyak 6 responden, lalu untuk usia 30-40 tahun sebanyak 2 responden, dan paling sedikit usia 40-50 tahun dan 50 tahun ke atas tidak ada jumlah respondennya. Selanjutnya ada hasil uji validitas kualitas X1. Hasil nilai kolerasi dapat dilihat pada kolom nilai kolerasi diketahui X1.1 dengan skor 0,800, pada kolerasi X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5 skor mempunyai nilai kolerasi di bawah 0,361, maka hanya ada 15 pertanyaan mengenai kualitas yang dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam melakukan penelitian dengan nilai kolerasi lebih besar dari 0,361. Dapat disimpulkan bahwa angka kualitas dinyatakan valid. Hasil uji validitas pelayanan X2. Hasil nilai korelasi dapat dilihat pada kolom nilai korelasi, diketahui X2,1 dengan skor 0,628 pada korelasi X2,2, X2,3, X2,4, dan X2,5. Skor menunjukkan nilai korelasi di atas R-table 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa angka kualitas dinyatakan valid. Hasil uji validitas kepuasan Y. Hasil nilai korelasi dapat dilihat pada kolom nilai korelasi, diketahui Y1 dengan skor 0,786 pada korelasi Y2, Y3, Y4, dan Y5. Skor menunjukkan nilai korelasi di atas R-table 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa angka kepuasan dinyatakan valid. Hasil uji rehabilitas kualitas X1. Hasil uji rehabilitas didapat Cornbet alpha sebesar 0,795 dengan jumlah item 5. Karena nilai Cornbet alpha lebih besar daripada 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada kualitas X1 adalah relate. Uji rehabilitas pelayanan X2. Hasil uji rehabilitas Cornbet alpha sebesar 0,730 dengan jumlah item 5. Karena nilai Cornbet alpha lebih besar daripada 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada pelayanan X2 adalah relate. Uji rehabilitas kualitas Y. Hasil uji rehabilitas Cornbet alpha sebesar 0,696 dengan jumlah item 5. Karena nilai Cornbet alpha lebih besar daripada 0,361, maka disimpulkan bahwa instrumen kepuasan Y adalah relate. Materi berikutnya adalah hasil uji kolerasi reliabilitas. Hasil nilai korelasi, seluruh variabel memiliki nilai alfa R-table, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Nilai R-table didapat dari tabel R, yang mana diketahui bahwa R-table untuk N sama dengan 30 adalah DF sama dengan N dikurang 2. Atau 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dengan distribusi signifikansi uji dua arah 5% adalah 0,361. Materi berikutnya adalah hasil uji regresi linear model summary. Hasil nilai korelasi pada R, koefisien determinasi atau R-square, koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R-square, dan ukuran kesalahan prediksi atau standard error of estimate R-square sebesar 0,481. Artinya, variabel pengalaman, perilaku, dan pengetahuan dapat menjelaskan terhadap kinerja sebesar 48,1%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model.
Materi berikutnya adalah hasil uji regresi linear ANOVA. Hasil nilai korelasi ini menjelaskan pengajuan secara bersama-sama atau uji F untuk mengukur tingkat signifikansi dari uji F, yaitu jika signifikan lebih kecil 0,05 atau F dihitung lebih besar F table, maka terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui nilai signifikan pada tabel 3.14 di atas mendapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Dari output tersebut, hasil ANOVA di atas terlihat bahwa F hitung adalah 12,493. Baik, selanjutnya hasil uji regresi linear output regression coefficient. Hasil dari kolom B yaitu konstan atau A adalah 8,872, sedangkan nilai trans atau B X1 adalah 0,466, sedangkan X2 adalah 0,240. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 atau 8,872 plus 0,466 plus 0,240. Yang pertama, hipotesis 0 yang mengatakan bahwa kualitas tidak mempengaruhi kinerja diterima karena angka sig 0,20 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas tidak mempengaruhi kinerja. Yang kedua, hipotesis 0 yang mengatakan bahwa perilaku tidak mempengaruhi kinerja ditolak karena angka sig 0,158 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku mempengaruhi kinerja. Output pada tabel menjelaskan tentang uji T, yaitu uji parsial, untuk mengukur tingkat signifikasi dari uji T, yaitu jika sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika sig lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya di sini ada rangkuman hasil uji regresi. Hasil nilai rangkuman uji regresi adalah untuk menentukan F hitung dan F tabel. F hitung adalah 12,872. F tabel dicari pada tabel statistik pada signifikasi 0,05. Dapat dicari dengan cara F tabel sama dengan F dikali K dibagi N dikurang K, F dikali 2 dibagi 28 mendapatkan hasil 3,32 dengan keterangan N sama dengan sampel, K sama dengan jumlah variabel, A 0,05, tingkat kepercayaan 95%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.